Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Muhammad Zidan Fala Ramadan dari jurusan Keselamatan Penerbangan, Program Studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan asal instansi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Dalam dunia penerbangan, tidak luput dari kecelakaan penerbangan. Penyebab kecelakaan pesawat biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor manusia dan faktor cuaca. Kecelakaan penerbangan di Indonesia yang masuk kelompok serius insiden lebih tinggi daripada kelompok asiden. Hal ini merupakan masalah yang cukup rumit. Dari beberapa kecelakaan penerbangan tersebut, pasti telah menelan banyak korban jiwa, harta, maupun benda, berdasarkan tingkat keparahan suatu kecelakaan terjadi. Oleh karena itu, di setiap bandar udara pasti terdapat unit PKPPK. Unit PKPPK ini adalah suatu unit kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang operasi keselamatan penerbangan. Dalam memberikan pelayanan tersebut, unit PKPPK ini mempunyai tugas memberikan pertolongan terhadap kecelakaan penerbangan, khususnya kecelakaan pesawat udara yang terjadi di darat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bantuan hidup dasar sebagai pertolongan pertama korban kecelakaan pesawat. Baiklah, untuk yang pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar atau yang disebut dengan PHD adalah dasar untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi henti jantung. Aspek dasar dari PHD ini meliputi pengenalan langsung terhadap henti jantung mendadak dan aktivasi sistem tanggap darurat, cardiopulmonary resuscitation atau biasa disebut dengan CPR, atau resusitasi jantung paru atau biasa disebut RGP dini, dan defibrilasi cepat dengan defibrilator eksternal otomatis atau automatic external defibrillator AED. Pengenalan dini dan respon terhadap serangan jantung dan stroke juga dianggap sebagai bagian dari PHD. Resusitasi jantung paru RJP sendiri adalah suatu tindakan darurat sebagai usaha untuk mengembalikan keadaan henti napas dan atau henti jantung yang dikenal dengan kematian klinis ke fungsi optimal guna mencegah kematian biologis. Kemudian tujuan bantuan hidup dasar. Tujuan utama dari bantuan hidup dasar ini adalah suatu tindakan oksigenasi darurat untuk mempertahankan ventilasi paru dan mendistribusikan darah oksigenasi ke jaringan tubuh. Selain itu, ini merupakan usaha pemberian bantuan sirkulasi sistemik beserta ventilasi dan oksigenasi tubuh secara efektif dan optimal sampai didapatkan kembali sirkulasi sistemik spontan atau telah tiba bantuan dengan peralatan yang lebih lengkap untuk melaksanakan tindakan bantuan hidup jantung lanjutan. Kemudian, langkah-langkah melakukan bantuan hidup dasar. Pada saat tiba di tempat kejadian, kenali dan pelajari segala situasi dan potensi bahaya yang ada. Sebelum melakukan pertolongan, pastikan keadaan aman bagi si penolong. Yang pertama yaitu amankan keadaan. Perhatikan dahulu segala yang berpotensi menimbulkan bahaya sebelum menolong pasien, seperti lalu lintas kendaraan, jalur listrik, asap, cuaca ekstrim, atau emosi dari orang di sekitar lokasi kejadian. Lalu menggunakan alat perlindungan diri APD yang sesuai. Yang kedua, evaluasi ancaman bahaya. Bila tidak ada ancaman bahaya, jangan memindahkan korban, misalnya api atau gas beracun. Jika penolong harus memindahkan korban, maka harus dilakukan secepat mungkin dan seaman mungkin dengan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, evaluasi penyebab cedera atau mekanisme cedera. Evaluasi petunjuk yang mungkin menjadi pertanda penyebab terjadinya kegawatan dan bagaimana korban mendapatkan cederanya. Misalnya terjatuh dari tangga, tabrakan antar kendaraan, atau adanya tumpahan obat dari botolnya. Yang keempat, jumlah korban. Evaluasi pula keadaan sekitar bila mana terdapat korban lain.
Jangan sekali-kali berpikir hanya ada satu korban. Oleh sebab itu, sangat penting untuk segera mengamati keadaan sekitar kejadian. Yang kelima, meminta pertolongan. Minta bantuan ke orang sekitar tempat kejadian. Hal ini sangat penting karena akan sangat sulit menolong pasien seorang diri. Apabila ada lebih dari satu penolong, maka akan lebih efektif menangani korban, seperti pengaktifan EMS dan mengamankan lokasi. Yang keenam, evaluasi kesan awal Anda. Evaluasi gejala dan tanda yang mengindikasikan kedaruratan yang mengancam nyawa korban, seperti adanya sumbatan jalan nafas, perdarahan, dan sebagainya. Konsep dasar gawat darurat. Pengertiannya, gawat artinya mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan dengan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Kondisi korban awalnya sebagai penumpang pesawat udara sebelum mengalami kecelakaan sebagai berikut. Yang pertama, baik fisik maupun psikis pada umumnya sehat, walaupun ada kemungkinan di antara penumpang memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik. Yang kedua, pada saat naik pesawat udara relatif sehat dan tidak terbayangkan pesawat udara yang ditumpangi akan mengalami kecelakaan. Yang ketiga, dari segi psikis, para penumpang pada umumnya dalam kegembiraan ketika akan berangkat naik pesawat udara. Tingkat kesadaran korban. Berikut ini digunakan secara bertahap untuk menilai tingkat kesadaran si korban. Yang pertama ada A atau alert atau awas. Kondisi ini di mana korban sadar meskipun mungkin masih dalam keadaan bingung terhadap apa yang terjadi. Yang kedua, V, verbal atau suara. Kondisi di mana korban merespon terhadap rangsang suara yang diberikan. Oleh karena itu, si penolong harus memberikan rangsang suara yang nyaring ketika melakukan penilaian pada tahap ini. Yang ketiga, pain atau nyeri. Kondisi di mana korban merespon terhadap rangsang nyeri yang diberikan oleh penolong. Rangsang nyeri ini dapat diberikan melalui penekanan dengan keras di pangkal buku atau penekanan dengan menggunakan sendi jari tangan yang dikepalkan pada tulang sternum atau tulang dada. Namun, pastikan bahwa tidak ada tanda cedera di daerah tersebut sebelum melakukannya. Yang keempat, U responsif atau tidak respon. Kondisi ini di mana korban tidak merespon semua tahapan yang ada di atas. Kemudian airway breathing circulation, jalan nafas pernapasan sirkulasi. Pada korban yang tidak sadarkan diri dengan mulut yang menutup, terdapat metode untuk membuka jalan nafas, yaitu head lift atau chin lift teknik. Teknik tekan dahi atau angkat dagu. Dengan menekan dahi sambil menarik dagu hingga melewati posisi netral, tetapi jangan sampai menyebabkan hiperekstensi leher dan jaw thrust manuver. Manuver dorongan rahang yang dilakukan bila dicurigai terjadi cedera pada kepala, leher, atau tulang belakang pada korban, lalu membuka mulut korban. Metode ini biasa dikenal dengan triple airway maneuver. Nah, ini contoh gambar dari metode triple airway maneuver. Kemudian, langkah-langkah melakukan RJP. Yang pertama, letakkan korban pada permukaan datar dan keras untuk memastikan bahwa korban mendapat penekanan yang adekuat. Yang kedua, pastikan bagian dari korban terbuka untuk meyakinkan penempatan tangan yang benar dan untuk melihat recoil dada. Yang ketiga, letakkan tangan di tengah dada korban. Tumpukan salah satu pangkal tangan pada daerah separuh bawah tulang dada dan tangan yang lain di atas tangan yang berduri tersebut. Yang keempat, lengan harus lurus 90 derajat terhadap dada korban dengan bahu penolong sebagai tumpuan atas. Yang kelima, tekan dada dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman minimal 5 cm, tetapi tidak boleh lebih dari 6 cm. Selama melakukan penekanan, pastikan bahwa dinding dada diberikan kesempatan untuk mengembang kembali ke bentuknya semula atau recoil penuh. Kemudian berikan 2 kali bantuan napas dan selesai melakukan 30 kali penekanan dada dengan durasi selama 1 detik untuk tiap pemberian napas. Pastikan dada mengembang untuk tiap pemberian bantuan napas. Yang terakhir, untuk penolong yang tidak terlatih dalam melakukan RJP, disarankan untuk melakukan penekanan dada saja secara terus-menerus. Nah, inilah adalah gambar atau teknik cara melakukan teknik resusitasi jantung paru atau biasa disebut dengan RJP. Kemudian konsep dari 3K pada kecelakaan pesawat udara.
Memberi pertolongan awal terhadap korban minimal melaksanakan tugas sebagaimana yang diartikan dalam konsep dasar gawat darurat, dan juga harus mempelajari pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan pesawat udara. Dari tiga ini merupakan tindakan pertama terhadap seseorang yang mengalami penderitaan atau kecelakaan. Tindakan ini dilakukan sebelum orang yang mengalami sakit atau kecelakaan dibawa ke dokter. Pertolongan ini merupakan tindakan secepat mungkin bagi korban untuk meringankan rasa sakitnya. Tindakan ini perlu kehati-hatian sebab korban berpasrah sepenuhnya terhadap orang. Kemudian dasar-dasar pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini merupakan tindakan pertolongan yang diberikan terhadap korban dengan tujuan mencegah keadaan bertambah buruk sebelum si korban mendapatkan perawatan dari tenaga medis resmi. Tindakan ini pertolongan pertama bukanlah tindakan pengobatan sesungguhnya dari suatu diagnosa penyakit agar si penderita sembuh dari penyakit yang dialami. Pertolongan pertama biasanya diberikan oleh orang-orang yang di sekitar korban, yang diantaranya akan menghubungi petugas kesehatan terdekat. Pertolongan ini harus diberikan secara cepat dan tepat sebab penanganan yang salah dapat berakibat buruk, cacat tubuh bahkan kematian. Prinsip dasar PT3K. Ada beberapa prinsip yang harus diketahui oleh orang yang menolong korban kecelakaan apapun. Yaitu pertama, Anda tidak boleh menjadi korban berikutnya ketika memandu korban. Hal ini bisa terjadi ketika Anda kurang hati-hati dalam menolong orang atau korban. Anda perlu memperhatikan keadaan tempat kejadian sekitarnya. Yang kedua, pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Hindarkan sikap sok pahlawan, pergunakanlah sumber daya yang ada, baik alat, manusia maupun sarana pendukung lainnya. Bila Anda bekerja dalam tim, buatlah perencanaan yang matang dan dipahami oleh seluruh anggota. Yang ketiga, buat catatan mengenai peristiwa yang terjadi, misalnya tempat kejadian, identitas korban, waktu, dan apa yang Anda lakukan pada saat menolong korban. Hal ini sangat penting ketika Anda membawa korban ke pihak rumah sakit atau pihak berwenang. Kemudian teknik dalam membalut korban. Ada beberapa model dalam membalut korban. Yang pertama, pembalutan segitiga atau mitela. Pembalutan segitiga dibuat dari kain putih yang tidak berkabur, mori kelihatan tipis, lemas, dan kuat. Bisa dibuat sendiri dengan cara memotong lurus dari salah satu sudut, yaitu kain bujur sangkar yang panjang masing-masing sisinya 90 cm sehingga diperoleh dua buah pembalut segitiga. Yang kedua, pembalut plester. Digunakan untuk merekatkan kain kasa, balutan penari, patah tulang, sendi paha, atau lutut meradang. Fiksasi tulang iga patah yang tidak menembus kulit. Dan alat untuk merekatkan kedua belah pinggir luka tertutup. Yang ketiga, pembalut tabulung. Yang keempat, pembalut cepat. Pembalut ini siap dipakai, terdiri dari lapisan kasa steril dan pembalut gulung. Manfaat dari model pembalutan tersebut adalah menghentikan pendarahan, melindungi bakteri atau kuman pada luka, mengurangi rasa nyeri. Bagian tubuh yang harus dibalut adalah berbentuk bundar bila cedera pada bagian kepala, berbentuk bulat panjang dan lonjong, bagian ujungnya kecil dan bagian pangkalnya besar. Balutan ini dipakai jika korban mengalami cedera pada bagian lengan bawah dan betis. Bulat panjang hampir sama ujung dengan pangkalnya. Balutan ini dipakai bila korban mengalami cedera pada bagian leher, badan, lengan atas, dan jari tangan. Kemudian tidak karuan bentuknya pada bersendian. Teknik dalam pemidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan fiksasi tulang yang patah. Alat ini dipakai untuk menghindari gerakan berlebihan pada tulang yang patah. Hal ini tentu mendapat perhatian penuh dari orang-orang yang menolong korban. Ada beberapa syarat dalam penggunaannya. Bidai harus melebihi 2 persendian yang patah. Bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku, dan pipih. Kemudian supaya bidaian itu empuk maka harus dibungkus. Kemudian ikatan tidak boleh terlalu kencang dengan merusak jaringan tubuh, namun tidak boleh terlalu longgar. Alat-alat bidai tersebut yaitu papan bambu dahan, kemudian anggota ban sendiri, karton majalah dan kain, dan bantal guling selimut. Sekian dari penjelasan video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.